Malam ini bukan sekedar final Liga Champion. Ini adalah panggung terakhir sang legenda, kapten sekaligus striker abadi FC Buteng. Dia sudah mengemas lebih dari 1000 gol dan dia akan menutup karirnya malam ini. Satu laga terakhir, satu kesempatan terakhir untuk mengukir sejarah baru. Tapi ada satu keputusan yang sangat berani yang saya ambil di babak final malam ini. Keputusan yang bisa jadi sejarah atau jadi bencana. Sang kapten, striker tua dengan kualitas rendah, akan tetap saya turunkan. Bukan karena statistik, bukan karena rating, tapi karena hati. Ya. Malam ini, apakah dia akan mencetak gol kemenangan terakhirnya? Atau justru membuat FC Buteng tak berdaya dan kehilangan trofi terbesarnya? Semua akan terjawab di panggung terakhir sang legenda. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Setelah sekian lama duduk manis di bangku cadangan, musim ini sang kapten sekaligus legenda hidup FC Buteng yaitu Al-Fatih akan kembali diturunkan di pertandingan yang sangat-sangat penting, yaitu di babak final Liga Champion. Ini akan menjadi pertandingan dan perpisahan terakhir untuk sang legenda yang memutuskan pensiun musim depan di usianya yang ke-34 tahun, guys. 1000 gol lebih sudah dia cetak untuk membantu tim saya FC Buteng meraih banyak gelar juara, meraih banyak trofi di semua kompetisi, banyak kenangan indah bersama sang kapten sekaligus legenda yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk tim saya, guys. Dan kita akan mempersembahkan pertandingan terakhir untuknya sebelum dia pensiun. Pertandingan yang sangat spesial karena dia akan kembali bermain di babak final Liga Champion. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini adalah keputusan yang tepat? Karena menurunkan pemain tua dengan kualitas bintang 3 di babak final bisa menjadi resiko tersendiri untuk tim saya, guys. Ya, saya tahu sih, akan ada resiko tim saya kalah, tapi keputusan sudah diambil. Dan untuk menghormati jasa sang kapten, saya akan tetap menurunkannya di babak final Liga Champion musim ini. Dan saya percaya, meskipun usianya sudah tua dan kualitasnya sudah turun pula, tapi saya yakin dengan banyaknya pengalaman bermain di final, saat ini dia masih punya mental juara. Oh iya, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Pernah nggak kalian pertahanin pemain sampai setua ini? Dan apa penghormatan terakhir yang kalian berikan sebelum dia pensiun? Atau justru kalian menjual pemain tersebut sebelum dia pensiun? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Tapi sebelum itu, yuk bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe biar saya makin semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Oke guys, dari 2 hari yang lalu saya sudah membahas gimana cara saya menggunakan formasi sejuta umat, yaitu formasi 3-1-4-1-1 di babak perempat final. Dan alhamdulillah saat ini tim saya udah dipastiin lolos ke babak final Liga Champion. Nah, di final kita akan menghadapi Gomel FC, tim asal Belarusia. Di atas kertas, jelas mereka lebih diunggulkan. Terlebih, saat ini mereka juga sedang dalam performa terbaiknya setelah meraih 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi musim ini, guys. Bahkan mereka sudah terlihat bermain bagus banget sejak di fase Liga, di mana mereka finish di puncak klasemen dengan catatan yang luar biasa. Ya, mereka berhasil mengalahkan tim-tim kuat lainnya, guys, seperti FC Port, tim asal Rusia, Olympiakos FC, tim asal Yunani, Bucate FC, tim asal Tiongkok, dan Barca FC, tim asal Jerman. Sementara tim saya harus susah payah bersaing di fase Liga dan bahkan kita hanya bisa finish di peringkat ke-11 setelah meraih 2 hasil seri dan menelan 1 kekalahan dalam 8 pertandingan, guys. Nah, hasil ini membuatkan tim saya lolos ke babak 16 besar semakin sulit ya, guys ya. Karena untuk bisa lolos ke sana, tim saya harus bertanding di babak playoff menghadapi tim asal Brazil yaitu Nal Falcon FC. Tapi beruntung guys, tim saya berhasil menyingkirkan mereka dengan agregat telak 12-0 dan akhirnya kita dipastikan lolos ke babak 16 besar. Nah, di babak 16 besar, tim saya dipertemukan dengan tim asal Italia yaitu SS Lazio. Di atas kertas, tim saya sebenarnya cukup diunggulkan untuk bisa mengalahkan mereka, tapi kenyataan berkata lain, guys. Ternyata Lazio bermain di luar dugaan. Mereka sangat termotivasi karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri dan mereka mampu mengimbangi tim saya dengan skor 2-2.
Waduh, waduh, waduh. Jujur guys, saat itu saya cukup kesel dengan hasil tersebut ya guys ya. Dan setelah saya evaluasi di leg kedua, akhirnya saya putusin untuk merubah taktik dan juga formasi. Dari yang sebelumnya menggunakan formasi 3-1-4-1-1 menjadi formasi 3-1-4-2 dan hasilnya tim saya berhasil mengalahkan mereka dengan skor telak 5-0 dan kita berhasil lolos ke babak perempat final dengan agregat telak 7-2. Nah, di babak perempat final, kita dipertemukan dengan Olympiakos FC, tim asal Yunani yang punya kualitas lebih tinggi. Tapi dengan taktik dan strategi yang tepat, akhirnya tim saya mampu menyingkirkan mereka dengan agregat telak 6-1. Dan berhubung lawan-lawan kuat sudah kita gulingkan lebih dulu, sudah kita kalahkan, jadi di babak semifinal kita justru dipertemukan dengan lawan yang kualitasnya sedikit lebih kecil. Tapi meskipun begitu, saya nggak pernah meremehkan mereka guys, karena bisa jadi tim yang punya kualitas lebih kecil seperti ini justru mereka yang mampu mengalahkan tim saja ya guys ya. Jadi sebelum pertandingan berlangsung seperti biasa, saya siapkan tim sebaik mungkin dan hasilnya tim saya akhirnya sukses memporak-porandakan lini pertahanan lawan dengan agregat telak 12-1. Dan dengan kemenangan itu tim saya dipastiin kembali lolos ke babak final Liga Champion setelah sebelumnya absen. Dan di babak final, kita akan menghadapi tim terkuat yaitu Gomel FC, tim asal Belarusia. Mereka bermain sangat baik, bahkan finish di puncak klasemen fase Liga. Jadi saya rasa pertandingan ini akan berlangsung sangat-sangat sengit guys. Terlebih, tim lawan memiliki kualitas yang lebih tinggi dan strategi mereka sudah terbukti efektif. Dan itu terbukti di mana Gomel FC belum sekalipun menelan kekalahan dalam 16 pertandingan terakhir di Liga Elite atau di Liga Champion musim ini guys. Eden gak tuh? Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Pernah nggak kalian ketemu lawan kayak gini? Dan kalau pernah, kira-kira gimana cara menghadapinya? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke guys, jadi untuk menghadapi Gomel FC di babak final, kali ini saya bakal pakai formasi andalan saya, yaitu formasi sejuta umat. Dengan formasi 3-1-4-1-1. Di sini saya nempatin 3 back tengah, 1 DMC, 2 MC, terus ada ML, MR, AMC dan striker tunggal sebagai ujung tombak, guys. Nah, formasi ini sebenarnya enak banget sih buat menguasai area tengah, guys. AMC bisa jadi otak serangan tim kita dan DMC bisa jadi filter buat nutup jalur umpan ke AMC lawan. Tapi masalahnya dengan menggunakan formasi ini di bawah kedua setting kita tuh jadi bolong banget guys. Jadi ML sama MR tuh harus kerja keras banget buat naik turun bantu serangan maupun pertahanan. Nah kalau enggak tim kita tuh bakal keteteran banget guys, terutama di bawah kedua sayap. Sementara tim lawan pakai formasi yang cukup padat juga di tengah, yaitu formasi 4-1-2-1-2. Tapi uniknya nih guys, dia nggak pakai dua striker guys. Dia malah taruh AML yang posisinya dekat banget sama striker. Jadi kayak ada penyerang bayangan gitu guys. Nah ini nih yang menurut saya bikin ribet banget. Alasnya kenapa bang? Nah karena AML lawan tuh bisa nyerang diagonal ke dalam guys. Jadi dia bakal nusuk dari sisi ya guys ya. Jadi dia tuh bakal narik back tengah kita keluar posisi. Dan kalau MR aku tuh nggak turun buat bantu pertahanan, bisa-bisa hal ini jadi celah besar di area kanan pertahanan tim saya guys. Jadi intinya formasi 3-1-4-1-1 itu kuat banget sih di tengah. Tapi lawan kita tuh cukup kuat ya guys ya. Dan kalau DMC saya disiplin dan bisa nutup pergerakan serta supply bola ke AMC lawan, dan MR kita tuh rajin turun jagain AML lawan, kemungkinan besar kita bisa unggul pak. Tapi kalau pemain saya lengah sedikit aja, bisa-bisa kita bakal langsung dihukum lewat serangan diagonal AML lawan guys. Nah menurut kalian keputusan saya ini terlalu berani atau gimana nih? Coba komen di bawah guys. Soalnya saya juga pengen tahu nih pengalaman kalian kalau ketemu lawan kayak gini tuh gimana. Ubah formasi atau tetap pakai taktik dan formasi yang sama? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oke guys, sayang sekali kita nggak bisa membahas lebih jauh karena pertandingan antara FC Buteng versus Gamel FC di babak final Liga Champion musim ini akan segera berlangsung. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, mari kita ngopi biar kita hoki. Halo warga, selamat datang kembali bersama saya Nur, komentator sepak bola Tarkam. Kali ini kita bakal melihat jalannya pertandingan antara Gomel FC versus FC Buteng di babak final Liga Elite musim ini.
Ya, kick off babak pertama sudah dimulai dan kita akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Dan kita lihat kali ini FC Buteng mencoba membangun serangan dari area tengah. Alpatih bagus sekali mencoba mengirim bola, umpan pendek, tembak saja dan gol. Sutejo nomor punggung 22 dari FC Buteng berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa lewat assist dari sang kapten dan juga sang legenda yaitu Alpatih. Skor 1-0, FC Buteng berhasil mencetak gol cepat di babak pertama. Kita lihat serangan kemudian dilakukan, tembak saja, tapi sayang sekali kali ini tembakan keras dari dekat gawang atau dari dalam kotak penalti masih melenceng dari sasaran pemirsa. FC Buteng benar-benar mendominasi penguasaan bola kali ini. Ada Selamat di sana. Hasan cukup tenang. Selamat, oh jelas sebuah pelanggaran dilakukan oleh Mikael pemirsa. Menit ke-11 skor masih 1-0. Satu kesempatan dari situasi bola mati. Alpatih ancang-ancang tembak saja, tapi sayang sekali tembakan Alpatih masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Gomel FC. Kali ini FC Buteng kembali mencoba membangun serangan. Sutejo di sana mencoba menggiring bola, bagus sekali Sutejo, tembak saja, tapi sayang sekali Sutejo masih belum bisa memanfaatkan satu peluang emas yang didapatkan di depan mulut gawang dari Gomel FC. Kita lihat serangan kemudian dilakukan oleh FC Buteng. Kali ini ada Selamat, umpan pada Sutejo dari sisi sebelah kanan, coba meleset masuk, umpan ke tengah, siapa yang di sana? Hasan, bagus sekali. Alpatih, tapi sayang sekali tembakan Alpatih masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain belakang Gomel FC. Skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan FC Buteng. Ya seperti biasa di babak final seperti ini justru para supporter tidak hadir di sisi lapangan, entah karena harga tiketnya mahal atau memang tidak dibukakan pintunya, Pak. Di sini tekanan kembali dilakukan. Oh, nyaris saja berbuah gol, tapi beruntung si Kadlek lebih dulu terjebak offside. Ya, sangat-sangat tipis. Oke, dan ini adalah taktik yang kita terapkan di babak pertama dengan formasi 3-1-4-1-1. Untuk sementara kita unggul lebih dulu. Dan manajer lawan masih belum terlihat hadir di sisi lapangan. Kita lihat serangan dilakukan cukup baik. Ada Hasan di sana. Bagus. Oh, sayang sekali pelanggaran tackle keras dilakukan oleh Kadlek pemirsa. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan kali ini. Alpatih mundur 2 langkah, ancang-ancang tembak saja dan tembakan Alpatih masih belum menemui sasaran. Oke, meskipun di sini Alpatih masih belum bisa mencetak gol, tapi setidaknya dia sudah memberikan satu assist lewat gol cepat Sutejo di babak pertama, tepatnya di menit keempat ya warga. Jadi dia masih memberikan kontribusi yang apik di babak final kali ini. Ini adalah pertandingan yang sangat krusial untuk sang kapten. Dia berharap bisa mengangkat trofi terakhir sebelum dia pensiun. Oke, menit 33 skor masih 1-0. Kita masih belum melihat manajer dari Gomel FC, tapi meskipun tekanan demi tekanan kita lakukan, tapi masih belum ada gol yang tercipta. Dan gol Hasan kali ini berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa setelah melakukan dribble di area tengah pemirsa. Ya, sepakan keras Hasan tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Gomel FC. Skor untuk sementara 2-0 di babak pertama. Penurunan performa terlihat dari pemain Gomel FC. Kita lihat kualitas mereka memang sebenarnya cukup bagus, tapi jika kita perhatikan mereka tidak menurunkan pemain terbaiknya pemirsa. Entah karena manajernya lupa atau mereka terlalu percaya diri bisa mengalahkan tim saya di babak final Liga Champions musim ini. Oke, Kemod lebih dulu terjebak offside. Kita lihat kedua tim sama-sama bermain ofensif, tapi penurunan performa terlihat dari pemain Gomel FC yang saya rasa sudah mulai frustasi karena sudah kebobolan 2 gol di laga kali ini. Ya, waktunya Alpatih kita tarik keluar. Kita harus berikan hapus pada Alpatih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah
karena dia memberikan satu assist untuk satu gol dari Sutejo yang dicetak menit keempat. Setidaknya dia masih memberikan kontribusi yang apik di babak final Liga Champions, dan kita harus memasukkan Zlatan Ibrahimovic sebagai penyerang pengganti di posisi striker. Semoga dengan masuknya Zlatan Ibrahimovic dia bisa memberikan perbedaan yang menarik di babak kedua ini, pemirsa. Oke, Al-Fatih sudah keluar. Kali ini serangan dilakukan. Cukup tenang, umpan ke tengah. Bagus sekali, lewati 2 penjagaan. Oh, 3 penjagaan kali ini. Sangat-sangat baik, tapi finishing yang kurang maksimal dari Kadlec. Masih belum memenuhi sasaran, tembakan yang kurang maksimal dari pemain dari Gomel FC, pemirsa. Kita akan kembali memberikan pengamatan menyerang. Oke, kita sekarang coba untuk menggunakan fokus umpan perpaduan ya guys ya. Kita lihat serangan balik. Johnson, Zlatan Ibrahimovic, dan satu kesempatan dan satu peluang emas gagal dimaksimalkan dengan baik oleh Zlatan Ibrahimovic. Gol masih belum tercipta, skor untuk sementara masih 2-0. Masih belum berubah. Kita lihat serangan dilakukan kali ini oleh Gomel FC, cukup baik, umpan terobosan. Sangat bagus sendirian di sana, tembak saja, tapi beruntung ada Modolo yang berhasil menangkap Skulit Lunar dengan sangat luar biasa. Skor masih belum berubah, 2-0 untuk keunggulan FC Buteng. Tim lawan kembali membangun serangan dari belakang. Kita lihat pergerakan yang sangat baik. Mereka mencoba untuk mengecol ini pertahanan dari FC Buteng, tapi gagal. Umpan long pass dari belakang masih bisa diblok dengan sangat baik. Menit 65. Oke, kita coba geser posisi selamat dengan Johnson. Sutejo mencoba membayang-bayangi, cukup baik, dan untung saja Modolo, kiper dengan gaya main kiper pengumpan ini, masih bisa menggagalkan satu peluang emas dari Gomel FC. Kali ini ada Kemod mengirim bola masuk ke area tengah, umpan pada Zlatan Ibrahimovic, pendek pada Sutejo, dan nyaris saja tembakan Sutejo melambung keluar lapangan. Menit 72, skor 2-0 untuk sementara. Kita berikan mentalitas menyerang untuk selamat. Ya, lihat Sutejo kali ini menggiring bola dari sisi sebelah kanan, umpan crossing, Zlatan Ibrahimovic, dan gol. Zlatan Ibrahimovic nomor 9 dari FC Buteng berhasil mencetak gol salto yang sangat-sangat spektakuler. Skor 3-0 kali ini untuk keunggulan FC Buteng. Permainan yang sangat luar biasa di babak final, pemirsa. Satu kesempatan kali ini berhasil digagalkan, menghasilkan serangan baik cepat. Akankah mampu dimanfaatkan oleh pemain dari Gomel FC? Kita lihat cukup baik, menggiring bola sendirian, tapi terlalu lama. Bola berhasil direbut dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh Cioli. Kemod, bagus sekali Kemod, cukup baik Kemod. Kita lihat, dan gol Kemod nomor punggung 7, pemain sayap kiri dari FC Buteng kembali mencetak gol untuk membawa FC Buteng unggul 4-0 atas Gomel FC di babak final Liga Champions musim ini. Saya rasa akan sangat sulit untuk bisa dikejar dengan keunggulan 4 gol di babak kedua ini, tepatnya di menit ke-85. Saya rasa sudah tidak ada lagi waktu untuk bisa membalikan keadaan. Terlebih manajer lawan juga tidak hadir di sisi lapangan, dan itu yang membuat mereka kesulitan untuk bisa membangun serangan dengan baik. Oke, satu lagi kesempatan didapatkan oleh Zlatan Ibrahimovic, tapi tandukan Zlatan masih tepat di pelukan penjaga gawang Gomel FC. Skor masih belum berubah, 4-0. Kita lihat lemparan ke dalam. Gomel FC mencoba untuk membangun serangan, dan mereka tanpa menyerah terus melakukan tekanan demi tekanan. Kali ini di Kadlec, tapi berhasil direbut oleh Sousa. Menit 88, skor masih 4-0. Kita tinggal menunggu berakhirnya pertandingan di babak kedua. Kita lihat umpan pada Kemo dari sisi sebelah kiri, masuk ke tengah, ada Ciel di sana.
cukup baik melebar ke kanan Johnson, tapi sayang sekali pemain belakang dari Gomel FC berhasil mencuri speed pindah pemirsa. Oke, pertandingan sudah mulai tegang dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Tapi kenapa ini kok tidak ada piala? Masa ngangkat angin doang, Pak? Ada pialanya, kocak. Ya udah lah, nggak apa-apa guys. Yang penting juara ya guys ya. Kita berhasil mengalahkan Gomel FC di babak final Liga Champions musim ini dengan skor telak 4-0. Padahal dari segi kualitas untuk keseluruhan tim lawan lebih diunggulkan. Tapi dengan perubahan taktik, strategi dan formasi yang tepat, kita mampu menundukkan Gomel FC di babak final musim ini guys. Luar biasa. Ya, Al-Fatih sebagai sang kapten dan juga sang legenda top skor sepanjang masa FC Butang memang tidak mencetak gol, tapi dia memberikan 1 assist untuk Sutejo yang berhasil mencetak gol cepat di menit keempat ya guys ya. Ya, dia bermain sangat luar biasa dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir di lapangan. Ada Bang Ahmad, Ujung Lapang, Alfenir, Ahjal Rofi, Bang Zen, Bang Valdes, Jos M, Silvata Lawala BKL, Ayel Peterpen, White Kopi, Kenji Hamijan. Selanjutnya ada Bang Amil, Bang Irfan, Bang Syok, Bang Atta, Bang Imron. Lanjut lagi ada Top 11, Haslan Maknur, Fajar Aris, Wong Blesek, Desmond Des. Makasih banyak nih buat atas dukungannya, berkat dukungan dari teman-teman semua tim saya berhasil mengalahkan Gomel FC di babak final Liga Champions ini dengan skor telak 4-0. Oke guys, jadi mari kita lihat 1 assist dari sang kapten, sang legenda yang akan pensiun musim depan di usianya yang ke-34 tahun. Kita lihat Al-Fatih mengirim bola dari tengah dan memberikan umpan terobosan yang sangat luar biasa dan gol tercipta lewat sepakan kaki kiri dari Sutejo. Botak yang sangat-sangat tajam finishingnya. Ya, tembakan kaki kiri yang sangat spektakuler berhasil jebol dan membuka keran gol untuk FC Butang di babak final. Gol kedua dicetak oleh Hasan. Dia melakukan dribble yang luar biasa. Kita lihat Hasan. Ya, ini adalah satu pergerakan yang sangat-sangat baik. Dia melihat penjaga dan melakukan tembakan keras ke gawang Gomel FC. Selebrasi ala Erling Haaland sudah kita dapatkan. Kita lihat sepakan kaki kanan dari Hasan tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Gomel FC. Oke, gol ketiga dicetak oleh Zlatan Ibrahimovic yang masuk menggantikan Al-Fatih. Dia adalah pemain muda potensial yang saya miliki untuk menggantikan peran Al-Fatih yang sudah saya siapkan sejak 2 musim yang lalu pemirsa. Jika musim lalu kita menggunakan 2 striker, kali ini kita menggunakan 1 striker dan kita mempercayakan sepenuhnya posisi striker pada Zlatan Ibrahimovic. Dan musim depan kita juga harus mencari striker baru untuk mendampingi Zlatan ketika dia bermain kurang maksimal. Dan saya sudah menyiapkan di akademi remaja ya guys ya. Jadi kita tinggal asal aja untuk skillnya tipis-tipis. Dan ini adalah gol penutup kemenangan yang dicetak oleh Kemod di menit ke-80. Kita lihat umpan yang dilakukan pemain FC Butang memang cukup mengalir dan pergerakan yang dipidu, dribble yang sangat tenang dan finishing yang luar biasa dari Kemod mampu menjebol gawang Gomel FC di akhir babak kedua dan pertandingan berakhir untuk kemenangan FC Butang. Oke, tendangan yang sangat keras dan meluncur ke sudut atas gawang Gomel FC tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang mereka. Dan ini dia selebrasi gol yang bisa kita lihat. Tidak ada trofi di sini. Dia kayak ngangkat angin gitu pak. Tapi udah nggak apa-apa, yang penting kita selebrasi aja guys. Anggap aja kita dapat trofi gitu. Oke guys, jadi itu dia pertandingan yang sangat menarik dan membuat tribun bergemuruh meskipun nggak ada penonton, cuma 1-2. Kita nggak dapat penonton pak. Tapi udah, yang penting kali ini Al-Fatih sebagai sang legenda berhasil membawa dan membantu tim saya FC Butang kembali meraih trofi Liga Champions setelah di musim sebelumnya kita gagal dan hanya jadi perempat finalis. Kita hanya sampai di babak perempat final ya guys ya, dan sekarang kita berhasil meraih trofi skuring besar, trofi yang paling bergengsi di game Top 11 guys. Mantap. Oke, kalau teman-teman sendiri gimana nih pencapaian timnya musim ini? Kira-kira kalian nempatin pemain andalannya nggak di babak final, atau kalian udah pecat gitu aja atau nunggu pensiun aja? Gimana menurut kalian? Coba tinggalin
pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Saya ucapkan makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Makasih juga buat membership Antv Eleven, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum, saya Nur. Salam olahraga, salam Antv Eleven Indonesia.